Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kitab Thariqul Wusulnya, masih fawaid dari kitab Al-Asfahaniyah. Kata beliau, idza istaqra al-insan ma 'alimahu mimma yajidu fi naw'il insan, apabila seseorang memperhatikan apa yang ia ketahui dari apa yang ia temukan pada jenis-jenis manusia, bahwa setiap orang yang kezalimannya besar kepada makhluk dan bahayanya besar untuk makhluk, maka biasanya akibatnya pun buruk dan ia akan diikuti dengan laknat dan celaan. Dan bahwa orang yang manfaatnya besar untuk makhluk, perbuatan baik mereka besar untuk makhluk, biasanya akibatnya adalah akibat kebaikan. Maka dari situ dia akan bisa berdalil dengan apa yang ia ketahui tersebut kepada apa yang ia belum ketahui. Maksudnya ya bahwa ketika kita melihat indikasi-indikasi, kita akan biasanya mengetahui akibat-akibat sesuatu, akibat nanti di akhirnya bagaimana. Maka kalau kita melihat misalnya ada orang yang selalu berbuat keburukan, kita akan bisa mengambil perkiraan bahwa orang yang selalu berbuat keburukan seperti itu pasti akibatnya buruk. Ya. Demikian pula orang yang selalu berbuat kebaikan, walaupun dia hidupnya mungkin dicela orang dan yang lain, pasti akibat akhirnya baik. Ya, walaupun memang itu yang berhubungan dengan masa depan yang kita tidak ketahui. Tapi demikianlah sunnatullah kepada hamba-hambanya, ya, bahwa orang yang berbuat keburukan dan besar kezalimannya kepada makhluk, biasanya akibatnya nantinya adalah keburukan untuk dia. Kata beliau lagi, kadzalika sunnatu fil anbiya as-sadiqin wa atba'ihim minal mu'minin. Demikian pula sunnatullah terhadap para nabi yang jujur dan pengikut mereka dari kalangan kaum mukminin. Demikian pula sunnatullah terhadap orang-orang yang suka mendustakan kebenaran, bahwa Allah pasti akan membela para nabi dan kaum mukminin, ya, dan hasil akhir mereka akan terus baik sampai selama-lamanya. Sementara mereka yang mendustakan, pasti Allah akan membalas dendam kepada mereka, dan Allah akan berikan laknat kepada mereka akibat perbuatan-perbuatannya. Karena itu memang sudah sunnatullah. Makanya bisa sampai detik ini pasti para nabi akan terdengar indah di telinga makhluk, walaupun waktu hidup mereka penuh dengan ujian dan cobaan. Sementara ya para musuh para nabi itu dijadikan buruk di telinga-telinga kita. Maka demikianlah ya, setiap orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan dan istiqomah di atasnya, pasti hasil kesudahannya itu pasti baik. Maka disinilah seorang alim, ya, ketika berilmu tentang indikasi-indikasi itu, dia akan bisa melihat apa yang akan terjadi. Ya, bukan berarti dia seorang yang memperkirakan tentang seperti halnya dukun ya, atau yang gaib, tidak. Tapi melihat sunnatullah demikian. Ya. Kata beliau juga, idza alima anna Muhammadar Rasulullah, apabila dia yakin bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan bahwasanya Allah telah membenarkannya, ya, maka akan mengetahui bahwasanya pastilah Rasulullah itu benar dalam pengabarannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yakin bahwasanya beliau adalah utusan Allah, tidak mungkin Rasulullah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita membenarkan. Fatakdzibu fil umurin muayyanah, maka mendustakan Rasul dalam perkara-perkara tertentu sama saja dengan mendustakan pokok risalah. Karena semua yang disampaikan oleh Rasul pasti benar. Kalau mendustakan sebagian, sama saja menganggap Rasul ini dusta. Ya, Allahu a'lam.